Halo. Oke, jadi halo besti-bestiku. Kalian kan pasti punya nih harapan untuk KMK ke depannya. Nah, apa sih harapan kalian untuk ke depannya? Harapan untuk KMK ke depannya, semakin jadi keluarga, jadi makin akrab. Semoga makin seru. Semoga makin akrab. semakin guyup, Stay positif. Semoga diberi jodoh. Semoga semakin akrab. Semoga semakin seru. Semoga semakin dekat. Semoga semakin kompak. semoga semakin kreatif, Semoga semua sehat. makin bahagia, Semoga semakin keren. Semoga semakin berkembang. makin bestie. Semoga semakin akrab. Semoga semakin solid. Makin bersatu kita teguh. Semoga semakin berkembang. Semoga lebih sukses. Semoga makin oke. Semoga semakin akrab. Semoga sukses selalu. Semoga semakin seru. Semoga semakin solid. Terbaik lah pokoknya. Semoga KMK semakin amin. Semoga semakin berinovasi. Semakin dalam iman. Semoga semakin sukses. Semoga semakin kece. Semoga makin dekat. Semoga makin solid. Harapan saya untuk KMK ke depannya adalah supaya KMK dapat menjadi sahabat bagi seluruh keluarga mahasiswa Katolik. Semangat! KMK berkomitmen. Makin jaya. Semoga semakin gokil. Bisa menjadi rumah. MK semakin di depan. 2, 3, tutup botol. I love you all. Sukanya jadi dapat teman-teman baru, dukanya kalau online, kalau mau meet up langsung itu nggak bisa karena rumahnya nggak deket-deketan. Terus pesan kalau nanti udah offline, jangan lupa buat kumpul-kumpul bareng guys. Kalau suka dukanya, untuk sukanya bisa ketemu teman-teman yang baru, orang-orang baru. Untuk dukanya mungkin kenalnya nggak begitu deket ya, cuma secara online. Harapannya kalau udah offline nanti bisa main-main bareng, nongkrong bareng, dan kenal lebih dekat. Dukanya kalau buat angkatan 20 tuh suka canggung kalau mau ngobrol selain perkuliahan sama teman-teman KMK. Nah, jadi aku harap nanti pas kita offline bisa lebih dekat lagi dan lebih akrab dan telusuri Malang bareng-bareng. Sukanya di KMK itu kenal sama teman-teman baru, terus kerjain project bareng-bareng, punya keluarga baru juga. Dukanya itu semua project itu kegiatan-kegiatannya online, jadinya nggak bisa ketemuan deh. Semoga nanti bisa cepet-cepet saling ketemuan ya. Sukanya karena dapat keluarga baru, dukanya belum bisa ketemu secara langsung. Semoga nanti semester depan bisa nongki bareng. Sukanya tuh karena masih bisa kenal sama yang lain, tapi dukanya kenalnya secara online jadi belum pernah ketemu langsung. Kadang kalau acara online kita juga sukanya datang tapi off cam kan, jadi suka nggak tahu gitu loh orangnya yang mana. Nanti kalau offline yang jelas pengen cepat ketemu sama kumpul bareng. Halo teman-teman, jadi kalau menurut aku online itu enaknya kuliah sama rapat, gak perlu on cam, off cam aja sambil leleh juga gak apa-apa. Terus dukanya sama teman-teman itu kadang cuma ngobrolin tugas, organisasi kepanitiaan, kayak jarang banget ada yang ngechat, cuma sekadar cerita aja gitu. Harapannya semoga nanti waktu offline kita bisa kumpul bareng, terus semakin dekat satu sama lain, sama cuttingnya juga sama angkatan 21. Oke, suka duka di KMK, sukanya banyak sih ya daripada dukanya, karena cenderung kita belum ketemu secara langsung, jadi masih online dan itu seru-seru aja. Karena kayak kegiatan-kegiatannya, apalagi waktu bonding di kepanitiaan Natal, itu dapat banget. Cuma kurangnya mungkin dukanya karena kita belum bisa ketemu secara langsung. Semoga kita cepet-cepet offline ya. Untuk sukanya yang pasti karena kita bisa ketemu teman-teman yang baru, keluarga yang baru. Terus juga kita bisa ikut beberapa kepanitiaan.
Untuk dukanya sendiri, karena kita masih belum bisa ketemu, semoga kedepannya kita bisa segera ketemu dan bisa ziarah bareng-bareng. Buat teman-teman 20, kan kita kenal secara online nih, dan mungkin kita tuh deket gara-gara panitia Natal. Semoga nanti kalau udah offline kita bisa lebih deket, bisa lebih akrab, dan gak cuma jadi temen buat temen ngobrol kuliah aja, tapi bisa jadi temen di segala hal. See you! Dukanya banyak lah ya, nggak bisa disebutin satu-satu. Buat pesannya sendiri, semoga kita benar-benar dekat, sedekat pas chattingan. Jadi pas offline nanti benar-benar ya ketemu teman sendiri lah yang biasa kita chat gitu, bukan dekat cuman pas online doang. Sukanya mungkin jadi kenal lebih banyak orang, jadi deket sama lebih banyak orang, tapi sayangnya belum pernah ketemu. Jadi semoga nanti kalau misalnya udah offline bisa lebih dekat secara daging dan juga bisa ngobrolin hal-hal yang bukan tugas atau kepanitiaan. Sukanya ya karena di online ini jadi nggak sendirian, pernah kepanitiaan bareng-bareng kan contohnya Natal. Tapi dukanya ya karena kita nggak bisa ngeliat langsung orangnya kayak gimana. Tapi kalau nanti tahun depan insya Yesus lah ketemu kita. Kalau dari sisi organisasi sih susahnya di komunikasi, soalnya kadang jadi ada beberapa orang yang susah buat dihubungin. Terus kalau dari sisi akademik itu susah buat ngertiin materi dosennya sih. Terus kalau cara overcome-nya itu dengan belajar terus, abis itu juga cari teman yang sesuai. Jadi harus punya support system karena biar kita bisa semangat terus. Awal-awal perubahan dari transisi dari offline ke online tuh sebenarnya cukup sulit, tapi makin lama tuh makin gampang-gampang aja. Apalagi kita ngelihat nilai kita tuh pasti bagus gitu loh, karena jawaban kuis, jawaban UTS pasti ada gitu dari teman-teman. Buat overcome itu semua, kalau menurut gue sendiri, gue pribadi sukanya jalan-jalan, kayak jalan-jalan entah kemana gitu, muter-muter komplek kayak sendiri, muter-muter daerah sendiri gitu kan. Kayak misalkan gue hari ini bilang, besok pengen ke Bogor langsung ke Bogor. Habis ke Bogor gue pengen ke Pluit langsung ke Pluit gitu sih. Susahnya transisi dari offline ke online tuh sebenarnya banyak sih, tergantung dari sisi mananya. Kalau misalnya kepanitiaan itu tuh menurut aku susah di ngekonsep acara karena waktu itu kan belum pernah online ya, jadi kayak menurut aku agak susah ngekonsep acaranya gimana kalau misalnya dibikin online. Terus kalau misalnya dari sisi akademik aku agak kaget pas ujian online. Saya menurut aku hari pertama ujian online itu agak chaos ya. Terus gimana cara aku overcome kendala itu? Ya walaupun awal-awal emang chaos, tapi kan lama-lama bisa adaptasi gitu. Jadi ya cara aku ngatasin kendala itu ya dengan beradaptasi. Sebenarnya kalau transisi itu relatif gampang ya, jadi kalian tinggal masuk ke Filmora 9, terus habis itu kita siapin dua tulisan kayak gini, karena ini transisi dari offline ke online. Kita siapin tulisan offline dan online, terus kita ke menu transition yang ada di atas ini, terus kita tinggal pilih transition mana yang mau kita pakai. Biasanya sih aku pakai transition yang dissolve. Kemudian kita tinggal drag ke antara dua tulisan ini, kemudian jadi deh ini adalah transisi dari offline ke online. Kalau cara overcome-nya sama lah kayak yang lain. Halo, kalau transisi dari offline ke online, kalau dari segi akademis tuh menurut aku gampang banget ya. Jadi lebih enak, lebih gampang pelajarannya, ujiannya lebih gampang, tugas-tugasnya juga banyak sih. Cuman kan kita bisa nge-zoom sambil ngerjain hal yang lain aja, kayak bisa sambil ngerjain tugas atau sambil ngapain gitu pas nge-zoom pas kelas. Kalau biasanya kan kelas setengah 7 kita harus datang jam 4 atau jam 6 udah harus di kampus, udah harus siap-siap gitu. Kalau sekarang setengah 7 bangun jam 6.25 juga masih keburu ya kan. Tapi yang paling gak enak tuh menurutku kayak dari segi sosialnya sih, kayak gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa main.
nggak bisa jalan-jalan. Nah, dan cara aku mengatasinya itu dengan aku semester ini pergi ke Malang. Karena dengan aku pergi ke Malang ini, aku senang sih, kayak bisa jalan-jalan, bisa ketemu teman-teman, kakak-kakak semuanya. Jadi kayak happy sih. Kalau misal organisasi itu kan udah biasa lah ya, ada anggota yang hilang. Kalau misalnya offline kan, kalau anggota hilang kita bisa samperin ya kan, sama-sama di Malang, kita gedor lah hilang dan sebagainya. Nah, sementara kalau online ini kan masa kita harus samperin ke kota lain, kan nggak mungkin. Jadi kayak susah banget gitulah nge-reach out orangnya itu ya. Dan kayak gue lupa tadi organisasi ya. Sebenarnya transisi organisasi justru lebih nyebelin daripada transisi akademik, karena ketika lo offline bahkan belum menjamin suatu proker itu bakal berjalan kan, apalagi online posisinya kita bener tadi yang nggak ketemu orangnya. Jadi yang bikin nyebelin adalah karena ada transisi, harus penyesuaian lagi, jadi makan waktu kan. Semua proker-proker yang panitianya udah ada pas offline, terus transisi ke online itu bakal makan waktu. Kalau soal transisi dari offline ke online dari segi akademis aku masih oke-oke aja. Mungkin yang bedanya itu kalau misalkan lagi belajar atau lagi nugas jadi cepet jenuh gitu. Terus kalau misalkan dari segi organisasi itu yang kerasa banget gitu loh. Soalnya kayak komunikasinya kurang, nanti ujung-ujungnya kerjasamanya juga pasti kurang banget gitu. Terus cara aku overcome itu semua, kayak aku mikir kalau misalkan lama-lama kita jalan ini, pasti kita lama-lama juga bisa beradaptasi kayak gitu. Kalau buat sosialnya ya itu kerasa banget gitu, karena kan pas offline kan kita sering ngumpul bareng gitu pas kuliah. Nah, karena situasi online begini jadinya ya rindu lah momen-momen kebersamaan begitu. Dan buat cara ngatasinnya itu jadinya ya paling mungkin bisa ngerencanain ketemuan bareng gitu, atau bikin meeting atau Zoom buat seru-seruan aja gitu, buat sedikit mengobati kerinduan pas ketemu offline. Kenalan lah. Ya udah, halo, di sini perwakilan KMK 2018. Di sini ada Aji, ada Pedro. Oke, di sini kita mau nampilin momen-momen waktu offline. Oke. Yang pertama ini ada waktu event Kemroh nih. Ini lagi ngapain sih Mas Pet? Ini ada Enzo ya, kita disambut. Ini seru banget sih. Biasanya kalau emang lagi datang ke Kemroh itu ada event penyambutan gini sih. Lanjut, ini ada biasa mini games gitu, ice breaking. Ya biasalah kalau kalah ada hukumannya gitu. Ya. Yang kita datang sore ya, terus habis itu malamnya kita game. Ada game, kita main banyak game. Ini kayak game tempel-tempel sih. Tempel-tempel. Nah, ini tuh, sih apa namanya? Banyak tuh. Sticky notes. Sticky notes ya. Itu. Tugasnya itu sih cuman suruh jatuhin aja, iya. Cuman itu susahnya karena lengket kan. Ini juga ada yang narsis dulu ya kan. Narsis dulu ya kan, mungkin lagi senggang. Ada juga yang foto-foto mengabadikan momen. Wah, anjir, ini kenapa sih dimasukin di sini? Ini tek-tek. Ya. Itu ngapain di? Ya kan namanya games nyopot kan. Besoknya nih. Senam dulu nih. Mbak Jenny, ada kakak Jenny, ada kakak Sensa, ada Desi, ada Kavanya. Seru tuh. Kita main game banyak. Lanjut nih. Tuh. Ada game. Nah, ini ada game tali-tali. Oh, ini ada game semprot-semprot. Wah, ini seru guys. sih ini gamesnya sih. Nah, ini ada game tepung-tepung. Game tepung-tepung. Ini kalau nggak salah nyari karet ya di tepungnya ya? Enggak, nyari sedotan. Nah, terus kalau udah dapat kayak gini. Apa sih? Iya. Oh, ini. Iya. Ingat. Terus kita jalan-jalan. Habis games jalan-jalan sih, sabi sih. Foto dulu. Emang tempatnya deket sama cobaan sekalian lah ya. Terus lanjut istirahat malamnya, dulu. Ya, kita istirahat malamnya.
kita Betul, mancur. ada sesi mancur ya. Kalian kemarin udah ngerasain kan gimana ketemu cerita-cerita sama mancur. Kalau sama offline ya gini, cerita-cerita curhat gimana cerita. masalah kuliah gitu kan. Terus kita api unggun. Lanjut api unggun. Nah, ini aku bakar-bakar. Udah habis itu Udah nih api cerita-cerita, kita unggun. tidur. Besoknya lanjut pagi sarapan. Ini sarapan bareng-bareng nih, bagi-bagi. Habis itu kita ada tukar kado tuh. Tukar kado, wih seru tuh kayaknya. Kita tukar kado seneng banget kan dapat kado. Ini sih Mas Ayas. Kita lihat reaksinya. Si malu-malu. Oke. Dapat kado. Terus kita foto bersama. Foto bareng dulu. Yoi, mengabadikan momen. Habis kemro Oke, kita lanjut ada bakso Ya, sini ya. salah satu rangkaian Natal ya Rangkaian kan. Natal ya kan. Seru sih. Terus kita siap-siap. Kita ada bakti sosial juga di JKJT ini waktu ya, oke. Aku MC nih. Iya. Terus kita foto bareng. si pamer. Lanjut lagi acara ke Natal. Natalnya. Acara Natalnya ini di villa gitu, buat acara kayak bareng-bareng gitu. Ini sih disambut penyambutan, habis itu nyanyi acara hari hanya. Lanjut lagi besoknya ada main games kayak biasa lah, seru-seru main games. Kita panitia kan. Ya foto-foto ada gamesnya. Makan ambil koin di pare, terus oper air dan banyak lah. Ini fotonya. Ini ada juga nih waktu misa sama Romo Eko. Tadi tutup misa terus kita pulang. Udah habis itu kita juga panitia waktu Kemro 19 ya. 19 Kemro ya kan. 19 Aduh, Kemro. ada penyambutan mabanya juga nih. Ini kayaknya 19 nih yang tahu nih siapa nih. Oke, ini waktu penyambutan. Lanjut lagi Mas. Ada Kak Usman, narsis ya guys. Usman lagi MC. Lagi ini sih. Wih, Mas Ayas narsis dulu. Kita foto sama-sama. Foto-foto. Oke. Ya banyak sih. Banyak sih. Kalau dibilang momennya yang berkesan tuh sebenarnya banyak, nggak bisa dirangkai cuman bentar aja. Karena kalau dijelasin itu cukup banyak buat dijelasin. Mungkin itu aja dulu dari kita. Untuk kalian tetap semangat, semoga bisa cepat ketemu di offline. Yo, semangat terus. Happy birthday, Kak.